Mari kita dukung bersama dan kita doakan renovasi atap gedung GIA Surabaya Wilayah Tengger Kandangan. Besar kecil persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian sangat begitu berarti bagi kami, terlebih bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan saudara untuk renovasi ini dapat ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor 463025101 atas nama Kristio Witoyo dan Suprianto. Berapapun besar kecil persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh berharga bagi kami dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kulo amung percaya orang bakal cilaka. Sanging uripku mulya selamiya. Hatiku ayat tenang, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti dengan sayapku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Akan berdoa Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan.
Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Ya Tuhan Yesus. yang terus menyadarkan kami, mengingatkan kami, bahkan meyakinkan kami akan janji-janji Tuhan. Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir malam hari ini juga Amin. ya Tuhan. Ya, Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan itu memperbaharui hidup kami, bahkan meyakinkan kami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kuduslah yang terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan semua amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Nah, oleh karena itu malam hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Cukup jelas suara saya sampai di belakang Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu banyak sampai ke belakang. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan sama-sama membacanya. Tapi saya berharap ketika kita membacanya jangan sampai mendahului yang lain Bapak Ibu ya. Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sudah semua Bapak Ibu? Katakan amin kalau sudah semua. Amin. Oh ya, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Jangan saling mendahului Bapak Ibu, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ia bersalah terhadap seluruhnya dan seterusnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bagian ini bukan berarti firman Tuhan itu benci kepada orang yang kaya ya. Wah, kalau demikian Allah tidak senang kepada orang kaya, bukan itu tujuannya. Atau juga Allah itu seolah-olah dia sangat mengasihi orang yang miskin. Padahal orang yang miskin itu bisa sombong enggak juga? Bisa. Jadi jangan disalahpahami ya. Jadi ada orang yang sangat miskin yang juga sombong. Maksudnya apa? Seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan juga orang-orang yang kaya yang juga sombong, yang juga tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, jadi saudara, apa yang harus kita renungkan di dalam bagian ini? Yang mau ditekankan itu sebenarnya jangan pilih kasih. Apa saudara? Pilih kasih. Jangan pilih kasih. Sekali lagi ini sangat penting. Jangan pilih kasih. Katakan di sebelahnya, jangan pilih kasih. Jangan kasih. Kadang-kadang ya kita orang tua itu, anak, misalnya anak 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, betul nggak? Karena anaknya, misalnya ada yang 5 orang anaknya pergi ke luar negeri misalnya. Lalu anak yang satu ini sering memberi. Lalu anak yang satu mungkin tinggal bersama dengan orang tuanya, membantu setiap hari. Apa yang saya lakukan? Karena mungkin anaknya udah jauh di sana, lalu suka memang juga memberi. Lalu jawab, oh, ini dia yang paling mengasihi aku yang di sana. Padahal dia tidak sadar ada anak yang ada di dekatnya yang juga menolong dia setiap hari, bukan? Betul tak? Ngambil air, ya ambil. Padahal yang sana bagaimana? Belum tentu bisa ngambil airnya, bukan? Betul tak? Jangankan ngambil air, ketemu saja mungkin bisa 1 tahun 1 kali. Itu pun kalau ketemu modelnya seperti saya. Karena jarang saya ketemu sama orang tua saya, dan ada adik saya yang ketemu dengan orang tua setiap hari. Makanya kadang-kadang, wah kamu lupa. Enggak, adik saya yang paling mengasihi mama. Nah, saudara, kadang-kadang orang tua itu pilih kasih. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu ya. Jangan sampai pilih kasih. Semua anak itu adalah anak yang telah Tuhan percayakan buat kita. Ya. Mungkin ada anak yang mungkin di tengah-tengah keterbatasannya, tetapi itu adalah anak yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bimbing, untuk kita hargai, untuk kita kasihi. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini, bahwasanya tidak hanya saja di dalam keluarga bisa terjadi tentang pilih kasih ini Bapak Ibu. Tidak hanya saja terjadi di dalam komunitas tentang pilih kasih ini, tetapi juga di dalam gereja Tuhan. Karena di dalam gereja Tuhan itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahkan status sosial yang berbeda. Benar enggak, Bapak Ibu? Betul. Di dalam gereja itu, saudara, terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Tidak hanya saja terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tetapi di dalam gereja Tuhan itu juga memiliki latar belakang status sosial yang berbeda-beda. Betul nggak? Misalnya ya, di gereja kita itu ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana lagi? Dari Kalimantan, ada dari mana lagi? Manado, ada dari yang dari Nias paling barat Sumatera. Ada lagi dari mana lagi? Surabaya, ada dari Papua, ada dari NTT. Jadi semua itu kumpul di dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, yaitu di dalam gereja Tuhan. Tidak hanya saja tadi latar belakang yang berbeda tadi, tetapi juga apa? Status sosial yang berbeda.
Ono yang kadang-kadang ya saudara. Ya kita bersyukur ya, ada jemaat Tuhan yang bawa apa? Fortuner ke gereja. Ya puji Tuhan. Ada yang bawa Mercy ke gereja. Betul enggak? Ada yang bawa segala sesuatu yang kelihatan dalam secara lahir, wah. Tapi puji Tuhan. Tetapi dalam gereja juga, jangankan bawa Fortuner atau alat transportasi yang mewah Bapak Ibu. Tetapi dalam gereja yang membawa apa? Apa? Sepeda ontel Bapak Ibu. Nah itu namanya olahraga saudara. Tidak hanya saja sepeda ontel saudara, tetapi bisa jalan kaki saudara. Nah di dalam gereja itu adalah satu kumpulan atau komunitas orang-orang yang percaya dari berbagai macam status sosial. Tidak hanya saja itu Bapak Ibu, tetapi dalam gereja itu pun juga terdiri dari apa? Latar belakang pendidikan yang nah, misalnya Mas Kris dari Sekolah Tinggi Teologi misalnya. SMP. Apa itu Mas? SMP. Misalnya ada yang dari latar belakang teknik, macam-macam tekniknya. Nah, ada yang dari apa namanya itu profesi guru misalnya, ada yang Gunana. Itu enggak? Ada yang dokter di sini? Masih belum. Tapi saya berdoa supaya jemaat Tuhan itu juga orang profesi dokter anak. Haleluya. Amin enggak? Amin. Ada juga profesinya tidak hanya guru, tidak hanya saja dokter, tetapi apa saudara? Entrepreneur, melatih orang untuk terus berusaha saudara. Ngajar orang. Jadi status pendidikan yang berbeda tidak. Ada yang profesinya atau pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Mulia enggak itu? Mulia dong. Tidak ada pekerjaan atau profesi yang ketika Tuhan percayakan kepada kita, semua itu adalah sesuatu hal yang mulia yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Sehingga tidak lagi memandang, waduh aku ini cilik gitu. Jangan Bapak Ibu. Ketika Tuhan percayakan hal itu kepada kita, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sebagai apa? Bentuk pengabdian dan pelayanan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, lakukanlah itu kepada Tuhan. Walaupun itu dinikmati, dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, menariknya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di dalam keragaman itu adakah kesetaraan sebagai milik yang wujud nyatanya di dalam kehidupan kita bergereja. Jangan-jangan hal ini bisa saja kita menilai seseorang dan menganggap orang lain seolah-olah membuat hati kita menjadi ciut. Yang satu kita meremehkan satu dengan yang lain. Dijauhkanlah hal itu di dalam gereja Tuhan. Dijauhkan hal itu di dalam kehidupan kita. Menilai orang lain oleh karena hal-hal lahiriah. Dijauhkanlah hal itu dalam pikiran kita untuk menilai sesama kita hanya hal-hal. Maka di dalam bagian ini saudara, sudah terjadi hal itu. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan melalui Rasul Yakobus menegur kecenderungan memandang muka ini di dalam kehidupan bergereja. Yang mengingatkan mereka supaya apa? Jangan sampai saling menilai berdasarkan hal-hal lahiriah ini, hal-hal yang melekat di dalam tubuh ini. Jangan sampai seseorang Kristiani itu, orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan,
menilai seseorang itu dari hal yang melekat di dalam tubuh ini. Misalnya, anugerah pakai jubah, misalnya. Jubahnya apa? Baru dihargai. Hebat ya anugerah itu. Kenapa? Yang dia pakai itu loh, baju atau jasnya 5 miliar. Baru kita sedangkan Pak Pendeta. Nah, kalau upahnya Pak Pendetanya pakai baju seperti ini, alah siapa anugerah? Nah, sudah mulai apa? Di dalam hati kita untuk meremehkan orang lain. Menilai orang lain dari apa? Dari yang melekat di dalam tubuh lahiriah. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Yakobus mengingatkan supaya di tengah-tengah jemaat Tuhan jangan sampai mereka menilai satu dengan yang lain oleh karena hal-hal yang terlihat itu, hal-hal lahiriah. Bisa dibayangkan hal itu terjadi dalam gereja Tuhan Bapak Ibu. Maka menjadi batu sandungan, menjadi penghalang untuk datang orang lain masuk di dalam komunitas kita. Itu ya orang percaya. Kira-kira dia masuk enggak dalam komunitas kita? Pastilah dia enggan untuk masuknya. Pastilah dia sulit untuk percaya. Waduh, enggak enak lah. Aku enggak mau masuk dalam komunitas orang itu. Mereka aja saling meremehkan satu dengan yang bahkan sambil memukul dadanya terhadap karena kehebatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Yakobus menegur kecenderungan memandang muka ini di dalam kehidupan bergereja. Karena saling menilai berdasarkan kekayaan. Karena itu adalah merupakan penyangkalan terhadap prinsip iman Kristen. Sekali lagi saudara, ketika kita menilai orang lain berdasarkan hal-hal lahiriah, maka itu adalah satu penyangkalan terhadap apa? Iman kita terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ada yang tahu kenapa? Bahwa hal itu menyangkal tentang iman kita kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, firman yang telah menjadi manusia itu bahkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, lalu bagaimana? Bahkan mati di atas kayu salib untuk menggantikan siapa Bapak? Kita. Menggantikan kita orang-orang yang tidak layak ini. Amin. Maka kita seharusnya sebagai orang-orang Kristen, kita belajar dari siapa? Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam bagian ini pikiran kita, mindset kita yang lama, biasanya orang-orang yang mindsetnya yang belum diperbaharui, maka sekarang ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka penilaian mereka bukan lagi berdasarkan hal-hal lahiriah, tetapi penilaian mereka bahwa mereka adalah sama-sama orang yang berdosa, yang telah diterima oleh Tuhan, lalu dijadikan siapa? Dijadikan anak-anaknya. Kita menerima orang lain satu dengan yang lain seperti apa? Seperti Kristus telah menerima kita yang tidak layak ini. Kita menerima orang yang berbeda dengan kita seperti Kristus menerima di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Apakah kita diterima oleh karena kelebihan-kelebihan kita? Tentunya tidak, bukan. Semuanya kita ini saudara orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan orang-orang yang tidak layak. Tetapi hanya oleh karena kemurahannya yang menerima kita. Tidak hanya saja menerima saudara, tetapi dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara dari segala apa? Kehinaan itu. Dari dosa yang membawa kepada kebinasaan.
Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemuliaan ke manusia bukan lagi terletak pada harta milik atau penampilan lahiriah, tetapi pada siapa? Pada status yang baru di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba bayangkan kalau umpamanya jemaat Tuhan melakukan hal ini tambah banyak, enggak Bapak Ibu? Tambah banyak. Kenapa? Karena setiap hari yang satu, yang secara lahiriah mungkin ya dipercayakan lebih, maka dia apa? Ayo. Jadi tidak ada lagi benteng pemisah satu dengan yang lain. Kalau bahasa kerennya guyup ya. Iya. Betul nggak? Yang atas bisa apa? Memiliki kerendahan hati untuk apa? Satu dengan yang lain. Yang bawah juga tidak merasa minder. Aduh, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Nyingkrik dia. Enggak Bapak Ibu. Tetapi juga dia menghormati orang apa? Yang sudah diberikan, dipercayakan oleh Tuhan. Mungkin jabatannya atau hal-hal real yang lain. Dia menghormati, puji Tuhan. Jadi semuanya itu berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita itu tidak menjadi alat apa? Untuk meremehkan orang lain atau menghina orang lain, bahkan mengabaikan orang lain. Tetapi justru segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita, yang telah Tuhan percayakan kepada kita, itu menjadi alat untuk apa? Apa Bapak Ibu? Alat untuk apa? Kesaksian. Alat kesaksian. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang telah Tuhan percaya kepada kita, hal-hal lahiriah ini bukan lagi menjadi benteng pemisah satu dengan yang lain, bukan lagi menjadi alat untuk apa? Untuk menilai orang lain, meremehkan, mengabaikan orang lain. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, itu menjadi alat apa? Kesaksian. Jemaat GIA Surabaya itu saudara, luar biasa Bapak. Luar biasa apa? Menjadi kesaksian. Apa yang dia peroleh? Wah, ya apa caranya ya? Supaya apa? Menjadi alat kesaksian bagi orang lain. Yang satu mungkin tidak dipercayakan banyak. Mungkin 1, 2, 3 saudara. Tidak menjadi masalah. Hati kita juga tidak menjadi minder. Hati kita juga tidak menjadi apa? Kecil. Buat apa ya aku di sana aja, nggak usah aku. Lebih baik aku bisa aja. Nah itu tipe yang tidak baik. Justru apa? Satu sama yang lain ada satu hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak hanya saja dalam gereja Tuhan Bapak Ibu. Hal ini di dalam keluarga. Misalnya keluarga, misalnya 10 anaknya, misalnya anak. Kalau zaman dulu itu kan banyak anaknya ya. Ada yang 10, ada yang 7, ada yang 15 dulu. Oh iya, sungguh. Ada salah satu jemaat yang kita layani, anaknya itu, mamanya itu 15 anak. Nah, kalau zaman sekarang itu Bapak Ibu gimana? Kalau punya anak 15 gimana? Senang atau bagaimana Bapak Ibu? Ayat benar. Senang anak 15 zaman sekarang. Ono ayah alasannya. Anak dua lo Pak. Biaya sekolahnya lah, inilah itulah. Iya benar sebenarnya nggak memungkir ya itu. Tapi coba dulu 15 anaknya loh saudara, bisa berhasil semua. Tetapi belum tentu orang tua yang memelihara anaknya, yang membesarkan anak yang 15 itu bisa terlawat orang tuanya yang 2 orang. So, belum tentu. Ya ono jaminan malah. Jadi Bapak Ibu yang punya anak banyak saudara ya, jangan menjadi kecewa kalau banyak anak. Anakku banyak, tetapi kok nggak ada yang perhatian ya? Jangan. Karena tanggung jawab kita apa Bapak Ibu? Bertanggung jawab untuk apa? Mendidik mereka dari kecil sampai misalnya suatu saat mereka mungkin ya saudara, karena kesibukan, bukan disengaja loh Bapak Ibu ya, karena kesibukan pekerjaan, karena aktivitas yang begitu banyak zaman sekarang ini saudara, lalu seolah-olah
kita merasa dilupakan oleh mereka. Jangan langsung apa kita ngamuk bahwa wah, Tuhan nyesel kamu, saya pelihara kamu sampai malam loh, aku jaga kamu dari kecil sampai kamu besar, sekarang apa hasilnya kau marah? Jangan Bapak Ibu ya. Timbul di dalam hati kita perkataan yang demikian. Tetapi justru apa? Tuhan, tolonglah anak-anakku. Di tengah-tengah segala kesibukan mereka, di tengah-tengah berbagai macam waktu yang mungkin saat ini begitu padatnya, supaya Tuhan menjaga hati. Kalau doa kita seperti itu, sukacita enggak Bapak Ibu? Alah, wah pasti saya bilang, wahai puji Tuhan, gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Hati kita nggak menjadi mangkel Bapak Ibu. Hati kita tidak menjadi menggerutu. Hati kita tidak menjadi menyesal. Kita berkata suatu saat pun, mungkin hari ini anakku tidak mengerti hal itu, tapi saya percaya Tuhan akan tuntun mereka. Nah, hati kita sukacita. Bukan kata-kata yang tidak baik yang keluar dari perkataan kita, tetapi kata-kata yang indah. Besok pun saudara, kita telepon dia pernah, mungkin dia lupa ya saudara, bukan lupa karena sibuk pekerjaan, capek, dia pulang kerja udah capek, tidur langsung. Lalu kita menyapa, nah ya apa kabar? Hati kita bukan kata-kata yang menyesal saudara, tapi ya apa nak, baik mak, ya puji Tuhan. Sekalipun hanya sapaan saja. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Wah, bukan lo masalah, belo. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Nah, amin. Karena itu adalah satu tanggung jawab untuk mendidik. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai kita pilih kasih. Jangan sampai kita memandang muka oleh karena hal-hal lahiriah. Maka di dalam bagian ini saudara, memandang muka adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Padahal satu dengan yang lain itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Betul enggak? Coba lihat kiri kanan kita. Nah, coba lihat wajahnya, Pak. Lihat. Ada yang sama enggak? Kadang-kadang loh saudara, saya duduk kalau di gereja itu loh saudara, saya pandang sebelahku, iya puji Tuhan, beda ya dengan wajahku. Walaupun kembar siang loh Bapak itu, ono yang berbeda. Kalau enggak misalnya ono yang mulus, misalnya saudara kembar siang loh saudara. Kembar biasanya apa? Ono entah tai lalat di situ yang membedakan Bapak itu. Benar loh Bapak itu. Entah cara dia bicara pasti yang berbeda. Ada saja. Itu adalah satu keunikan loh. Satu keindahan loh saudara. Bayangkan. Kalau kita meremehkan satu dengan lain, menilai satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain, maka seolah-olah kita memungkiri tentang iman kita. Kita sedang menyangkal bahwa saudara-saudara kita yang lain adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya diciptakannya mereka. Jahat enggak hati orang seperti itu? Apalagi memusuhi Tuhan. Maka di dalam bagian ini saudara, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Hal itu dianggap salah oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Allah sendiri tidak memandang muka siapa saja. Bahkan yang menciptakan semuanya itu, semua orang-orang ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Allah itu menciptakan satu dengan yang lain, tidak hanya saja menciptakan satu dengan yang lain, tetapi juga mempercayakan satu dengan yang lain. Alangkah sedihnya jika apa yang dipercayakan bagi kita itu menjadi alat untuk menilai orang lain, meremehkan, bahkan menghina orang lain. Jahat lah itu. Jahat. Kita pikir orang jahat itu membunuh ya Bapak Ibu. Kita mengambil tombak lalu kita nusuk dia, bukan. Padahal meremehkan.
orang lain itu menghina orang lain itu adalah satu pembunuh. Tapi jarang ya disadari banyak orang. Seolah-olah menghina, meremehkan orang lain itu adalah barang normal zaman sekarang ini. Bahkan orang-orang yang dalam kebutuhan secara lahiriah, secara fisik itu kadang-kadang menjadi bahan bulian, bukan? Betul nggak? Orang Kristen harus menghormati orang lain itu. Layaknya seperti apa? Seperti layaknya, karena mereka adalah ciptaan Tuhan, gambaran Allah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya Rasul Yakobus mengingatkan bahwa supaya dijauhkan dari hidup kita, untuk pilih kasih, memandang muka di tengah-tengah komunitas kita. Karena hal itu tidak hanya saja oleh karena kita menyangkal iman kita tentang percaya kita kepada Tuhan, menyangkal tentang keberadaan Tuhan, tetapi itu juga menjadi alat untuk pemisah satu dengan yang lain. Maka saudara, dengan alasan inilah, maka orang Kristen harus bersikap adil dalam hidup dan dalam pelayanan, bahkan di dalam bersikap terhadap satu dengan yang lain. Kesetaraan harus terpancar baik dalam ibadah maupun di dalam apa? Pelayanan kita satu dengan yang lain. Hargailah, layanilah satu dengan yang lain. Seperti kasih, seperti Kristus telah mengasihi saya dan saudara. Amin. Maka itu adalah sesuatu hal yang indah di tengah-tengah komunitas kita, di dalam keberagaman kita, di dalam berbagai macam latar belakang, status sosial, dan pendidikan kita. Tuhan pakai kita masing-masing dengan ajaibnya. Tidak ada satupun yang merasa aku tidak ada karunia atau tidak Tuhan perlengkapin saya. Masing-masing ada bagiannya. Masing-masing pasti dipakai oleh Tuhan. Makanya di dalam gereja, jangan buat apa aku memberi sama Tuhan, aku seperti ini saja. Ini salah. Salah. Jangan merasa seperti itu. Dalam gereja Tuhan itu, masing-masing dalam segala keterbatasan secara lahiriah pun, pasti Tuhan pakai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Dalam memberi persembahan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan bilang, aku loh tidak ada apa-apanya, aku nggak bisa memberi sama Tuhan. Wah, Tuhan telah memelihara kita dan telah memberkati kita. Jumlahnya itu bukan persoalan, Pak. Tetapi apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan? Itu menjadi problem. Itu masalah hati, Bapak. Jadi saudara, pengamalan iman harus berdampak luas hingga cinta rasa Kristus dapat dicicipi oleh siapa? Semua orang. Kalau makanan itu loh Bapak Ibu. Nah, kalau makanan itu Bapak Ibu, semua ibu-ibu loh suka masak loh. Kalau makanan itu kita bagikan, dia merasakan, wah, begitu lezatnya makanan. Nah, kita ini kan orang-orang yang sudah dilahir barukan, lalu apa saudara? Dari buah hidup ini bisa dicicipi oleh orang lain. Buah dari Roh Kudus itu dicicipi oleh orang lain. Berapa buah roh? 1, tetapi memiliki 9 rasa. Nah, rasanya enak. Ono yang apa? Kasih. Apalagi Bapak Ibu? Ono kebaikan. Ono apa lagi Bapak Ibu? Pada malam kita baca ayat terakhir ya, supaya Kristus yang tidak kelihatan itu, yang berdiam diri dalam diri kita, boleh dicicipi oleh orang lain melalui tindakan dan perbuatan. Galatia pasal yang kelima, terakhir ini Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-22 dan ke-23. Kalau kita sudah menemukannya, Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat 23, kita akan baca bersama-sama untuk menutup pembacaan perenungan firman Tuhan dengan suara yang lantang. 1, 2, 3.
tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Kiranya kita yang telah dikasihi oleh Tuhan, maka buah dari hidup ini yang telah diperbaharui oleh Tuhan akan menjadi nyata di dalam keseharian kita. Sehingga ketika kita melihat satu dengan lain, misalnya ya, ada orang-orang yang mungkin malas untuk beribadah, aduh, kita pedih hati kita, sehingga boleh kita mengajak mereka. Betul? Aduh, apa ya? Kalau mungkin di tengah-tengah komunitas kita ada dalam berbagai macam keterbatasan, maka kita perhatikan mereka. Mungkin perhatian itu tidak serta-merta melalui apa? Fulus, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita menilai itu, Bapak. Betul ya? Memperhatikan kalau dia kasih aku apa? Fulus. Berapa nilai? Seberapa banyak? Sakarung. Bukan, Bapak. Bukan. Perhatian itu bisa dalam bentuk apa? Aku mendoakan dia. Waktu aku berdoa, ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulannya, aku mengingat dia dan mendoakan supaya apa? Supaya hatinya diteguhkan di dalam imannya kepada Tuhan. Amin dah. Amin Bapak Ibu. Besok ketika kita ketemu, Pak, Bu, ya apa? Masih duduk. Tetap kuat ya Bu, Pak. Nah, gitu. Atau mungkin ada orang yang mungkin jatuh di dalam pelanggaran. Aduh, hati kita bagaimana? Sedih. Kadang ada orang itu, Saudara, bukannya sedih hatinya, Saudara, justru kapok lu. Nah, ini Bapak ini ya. Dikapok-kapokkan orang lain, Bapak itu. Bukan demikian, Bapak itu. Justru apa? Hati kita timbul belas kasihan. Untuk apa? Menguatkan, bahkan mengulurkan tangan kita supaya waktu dia jatuh di dalam dosa, bisa dia bangkit kembali dan apa? Kembali kepada Tuhan. Kiranya hal ini di dalam hidup kita tidak lagi menilai seseorang melalui hal-hal lain, tetapi menilai seseorang bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah dikasihi oleh Tuhan dengan ajaib. Maka kita juga belajar dari Allah kita, dari Tuhan kita, yang tidak memandang muka, entah itu ganteng kita rasa atau cakep, cantik, molek dan segala macam. Tetapi kita adalah sama-sama orang berdosa yang telah diterimanya, lalu dijadikannya menjadi anak-anaknya. Maka kita juga di dalam komunitas kita, maka kita satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan lain, menguatkan satu dengan lain, bukan lagi dinilai berdasarkan hal-hal lain. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Yakinkan kami bahwa tidak pernah henti-hentinya Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu itu, supaya kami belajar taat kepada Tuhan, mengasihi Engkau, menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah sidang jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kita boleh datang di KTM Kamis mendatang ya, tanggal 15. Tanggal 15 bertempat di rumah Ibu Sosialiana atau Ibu Nana ya. Alamatnya di mana? Sambiarum 52 Sambiarum Blok 52 nomor 1. Nanti di share di grup ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bisa diperhatikan. Jadi nanti kita anjang ke tempatnya Ibu Nana ya. Kemudian untuk hari Minggu kita masih beribadah bergabung di Dharma Harapan sore pukul 16.45 ya. Untuk minggu depan akan dilayani oleh minggu
Minggu besok. Minggu besok, hari Minggu di Dharma Harapan. Evangelis Melindalu. Melindalu. Iya, Melindalu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa bersama-sama hadir pada ibadah Minggu besok. Jangan lupa ya. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggunya ya. Soalnya kalau di rumah-rumah seperti ini kadang-kadang kita agak bingung ya. Jadi besok Minggu kita bersama-sama ibadah di Dharma Harapan sore 16